gini loh Blender, harusnya mayoritas itu merangkul, bukan malah menjepit kami. Gimana nggak mau dibubarin? Isi Kepas bego bener ya, bego bener loh, bener deh. Remia 422, bener. Kenapa Umi marah-marah? Sesuai kitabnya 422 ya Remia, sama. Ya. Gimana? Tidak gini loh Bang Gemma, mohon maaf saya potong. Gimana nggak dibubarin? Yang seharusnya diperuntukkan untuk rumah dijadikan gereja, gimana kau nih? Beduk masjid dibawa kabur Bang, bantai. Kan kacau Bang, kacau. Beduk masjid dibawa ya kan, masa orang ibadah bawa beduk? Kacau lu pas, bener. Lu keduanya dicari sama si itu tuh, sama si siapa ya, si Sarwono. Kalau malamnya Sarwanti, itu bas betoknya kenapa? Siapa Sarwono? Oh, kalau siang Sarwono. Nah, siang Sarwono, malam Sarwanti. Itu bas betoknya nyari, ini bas betoknya dicari, dibawa masih Kepas ke dalam gereja. Aduh kacau Kepas nih, kacau lu pas, parah lu jadi orang lu. Bas betoknya buat nyari duit itu. Bas betok. Kalau pas di ini ya, pas di traffic light itu ya, dia di situ kan ya. Itu dia Kepas yang suka kayak gitu, latihan suara vokal dia buat ini sekolah minggu. Kasihan bener sih Kepas, ya ampun Kepas, udah sih sadar sih, tobat Kepas. Apa kok my mom datang, my mom datang, apa kok? Ayo kok, my mom selalu sisa my mom, tiga. Santai. Ajar my mom, apa? Ini mam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kepas dia nih. Nggak senang dia digeruduk katanya, nggak senang katanya kita geruduk gereja katanya. Hajar mam. Kepas. Mencret lu. Mencret ya Kepas. Sikat mam, sikat. Jangan kasih selah, sikat aja. Babi dia jadi mencret Bang. Udah nggak berdaya itu. Kepas. Jangan di-mute Kepas, jangan di-mute. Salah ya? Dia mau mute apa sih? Si Kepas mencret, kasihan deh lo. Kepas, kalau lo nggak ngomong gue jepret ya. Lu kan masih kulup tuh ya kan, katanya Bang Blender kemarin apa ya? Lu kok ketemu gue iket pakai kawat punya lo. Gue las. Bang siapa? Bang Bismay. Apa kulup tuh apa? Kulup apa? Apa kulup? Tanya Kepas sunat. Nah. Apa Bang Glenn? Sunatnya. Nggak sunat, burungnya ujungnya. Ujungnya. Masih bau. Kan agak beda kan Mi kalau yang sunat dengan nggak sunat. Kebayang nggak? Banyak najisnya ya. Kayak babi kebayang kan nggak? banyak. Bener. Kalau nggak sunat itu kan polos-polos saja, nggak grek kalau nggak sunat. Ya kan? Nggak grek kalau nggak sunat, ya kan? Apa gimana Bang Glenn? Nggak ada geradakan ini. Kau nantangin Bang Blender kan on cam, ayo on cam. Nangis Kepas. Muka lu cetak, udah botak, Allahu Akbar. Hidup lagi kan? Berarti turbo dong, turunan botak dong. Iya, betul. Iya, Kepas itu botak, jelek banget. Hidup lagi kan? Udah emang kerak neraka dia ini, emang ini. Ayo Kepas. Gak berani dia. Nangis dia. Dia ini perasaan materainya udah busuk. Dia di materai. Iya. Dia senang kali dia kalau aku mati katanya babi ukuran 20 babi potong. Udah pasti nih senang kali nih kalau orang mati nih. Bahagia kali nih. Kepas anak lapet. Botak, buka kamera, botak. Kan ada ayatnya itu, botak gitu kan ada ayat. Ya tahu. Kepas Paulus dia, pantes. Paulus itu jelek bener ya, Yang tadi dia mau framing itu bilang dibubarin, sedangkan dia nggak sadar itu loh, rumah-rumah itu saya ngalamin sendiri loh, rumah dijadikan gereja, jelas lah wajar lah diusir,
Yang seharusnya untuk rumah kok dijadikan tempat ibadah gereja kok. Ya emang Iya. bodoh. Bodoh emang bodoh. Langsung tadi diam dia kan Bang Raja kan. Langsung dia diam. Tahu mencret dia. Itu ke kamar mandi dia nggak denger itu. Enggak, dia tuh ada di situ. Dia ada di situ. Dia ada di situ. Pura-pura dia ini. Botak naik, botak. Botak naik lagi. Kayak ayat dong. Ini 2 raja-raja 2 nomor 23. Salah. Apa ya? Buka suaranya botak gitu kan gitu. Kalau di sini kan suruh naik. Botak. Itu Bang Gema ya? Bang Gema. Suaranya Iya. Bang Gema deh. Bener. Bener tuh. Ganti akunnya. Namanya Pepen Bu sekarang Bu, ganti Bu. Kemarin kalau pakai Gema, Bang Blender goyang terus ya kan. Tahu kan? Oh iya. Tungkat Ganti nama dulu. Bu sekarang. Lagi Sekarang enak-enak. namanya Pepen Sutarman. Kalau malam jadi Pepen Superman. Otan nggak ada yang lagi Kepas mah nggak berguna Bang Blen. Sebentar lagi tuh dia sahadat dia. Lagi sholat subuh dia, sholat subuh. Lagi sholat subuh dia tuh. Iya benar. Ngebakar Kepas. itu ngebakar kulit babi dia. Iya, banyak kasusnya rupanya, banyak kasus dia rupanya. Aduh. Soan. Banyak kasusnya, hukuman 2 tahun dia, 2 tahun. Nusa Kambangan dia, pernah masuk Nusa Kambangan. Ah, masa sih Bang? Kambangan, iya. Kambangan dia. Bener loh. Ya pas, mantesan pala lu nggak numbu ya pas ya dibotakin ya katanya ya sana. Ih botak si Kepas mah jelek banget kayak babi. Sebentar kalau dia ngomong bilang gini alasan. Aduh, kok saya di Ngomongnya aja mute. nggak becus. Bilang Blender, hai Blender katanya kan. Ngomong kayak gitu dia nggak becus ngomongnya aja juga. Iya kurang paseh dia. Kan ngikutin gaya-gaya Paulus ya kan. Ngomongnya kan agak gagap. Gitu Paulus ya kan. Jangan gitu Bang Bisma, jangan nggak boleh ngehujat orang yang udah ini, yang udah hina, jangan. Iya. Jangan menghina orang yang udah hina, jangan, nggak boleh. Enggak, ini kan ayatnya bilang dia emang gagap. Iya Gagap. makanya nggak boleh menghina orang yang udah hina tuh nggak boleh. Nggak boleh ya. Kan Walaupun orangnya dibanding. udah hina kan, Jadi, nggak boleh. Tameng Perjuangan Rakyat Korupsi atau Tamperak Kepas Panagean Pangaribuan semakin menjadi sorotan seusai ditangkap di Jalan Palem 5, Petukangan Selatan, Jakarta Selatan pada Senin 22 November 2021 lalu. Ia disebut merupakan sosok yang menjual nama Kapolri hingga Presiden untuk melancarkan aksi pemerasan terhadap polisi. Atas perbuatannya kini ia ditetapkan menjadi tersangka. Dilansir Tribun Jakarta.com, ia diketahui memiliki nama lengkap Kepas Panagean Pangaribuan. Kepas diketahui merupakan Ketua Tameng Perjuangan Rakyat Korupsi atau Tamperak. Dalam melancarkan aksinya, Kepas membawa nama sejumlah pejabat, mulai dari Kapolri, Kepala Staf Kepresidenan Muldoko, hingga Presiden Joko Widodo. Dalam setiap pemerasan yang dilakukannya, tersangka mengajukan permintaan pembuatan baju seragam dengan meminta uang tunai mencapai ratusan juta rupiah. Hingga akhirnya ia diamankan petugas lantaran melakukan upaya pemerasan terhadap anggota Polri senilai 2,5 miliar rupiah. Kini Polres Metro Jakarta Pusat menetapkannya sebagai tersangka. Karena itu, polisi juga menetapkan anggota LSM Tamperak anak buah Kepas Panagean Pangaribuan berinisial RM sebagai tersangka. Dalam kasus ini, polisi menyita barang bukti kejahatan mulai dari baju seragam LSM, komputer jinjing, rekaman percakapan, hingga telepon seluler. Selamat sore. Kami dari Polres Jakarta Pusat. Ya, saya Kasat Reskrim Polres Jakarta Pusat dengan bersama siapa namanya? Kami datang ke sini dalam rangka menjalankan tugas berdasarkan undang-undang ya. Ada laporan, kemudian kami akan melakukan penangkapan kepada Bapak Kepas
Iya. Kepas siapa namanya? Kepas Panagean Pangaribuan. Nah, apa? Panagean Pangaribuan. Ya. Kami minta kerjasamanya Pak Kepas untuk datang ke Polres Jakarta Pusat untuk ikut bersama kami. Ya. Oke. Oke. Bergo, Saya nggak menjahat. semuanya diam. Saya potong dulu apa saya? Pakai bajunya. Jangan kayak gitu. Pakai bajunya. Ini bajunya. Sepatunya pakai dulu. Ya, pakai alas kaki. Kita pergi ke Jakarta Pusat. Mana sama yang terjadi? Mana bagian? Pakai bajunya dulu. Kita bacakan dulu ya. Ya. Baca dulu ya. Sudah, diam. Demikianlah informasi kali ini. Nantikan informasi lainnya hanya di Tribun News. Terima kasih. Bener ya, Kepas ya. Kepas lu kepas. Kasihan bener sih Kepas. Ampun. Emang Kepas nyelamatin lu. Kepas Sandi. Tuhan ya Sa. Dalam plastik lagi dia ketelan plastik. Jadi mau makan permen malah plastik yang ditelan sama dia. Banyak di YouTube, kalian ketik aja lah Kepas Panagean Pangaribuan. Banyak dia tuh masuk Kompas, masuk TV, artis. Tapi kok dia ada sih Bang? Kok enggak? Sudah bebas. Tahun 2022 udah bebas. 2 tahun kena hukuman. Ampun, emang nggak bener emang nih Oten nih. Memalukan kan, tetap aja itu memalukan. Emang dia sekarang Kasus pemerasan 2,3 Sampai miliar. menjual nama presiden ya. Gila ya. Si Kepas ini ya. Tapi bandel juga ada yang mau ditangkap. Bandel juga ada yang mau ditangkap. Bandel juga ada yang mau ditangkap. Bandel. Kalau pendetanya kayak gini bekas kriminal, gimana jemaatnya ya Bang? Ya, pendeta ada juga. ASN Tampera ini dia nih. My Tampera, tau gak? Kacau. apa Bang Blender itu judulnya tadi Kepas Pangaribuan. Kepas Panagean. Panagean. Kepas Panagean Pangaribuan. 2,5 M gile. Meres 2,5 M ya. Duit semua itu ya? Parah si botak ini. Ih, bukan daun. Ya itulah buat beli babi dia. Pendeta bernama Daniel Ki Bagus Heryono ini biadab banget. Dia dengan tega mencabuli 4 anak sopirnya sendiri yang berinisial FTP, GTP, TTP, dan NTP. Dia ini pendeta senior sekaligus ketua Gereja Jemaat Kristen Indonesia Mahanaim di Blitar, Jawa Timur. Semua kejadian itu diceritakan ayah korban yang adalah sopir sang pendeta berinisial T ke tim kuasa hukum Hotman Paris. T cerita dia pertama kali kenal Daniel di bulan Desember 2021. T pun ditawari pekerjaan sebagai sopirnya Daniel. Pendeta itu juga udah siapin kontrakan di belakang gereja untuk tempat tinggal T dan keempat putrinya. Pada 2022, T dan 4 anaknya ditawarin buat tinggal di rumah belakang gereja bekas tempat tinggal penjaga gereja. Sejak itulah Daniel melancarkan aksinya. Kasus ini terungkap pada 12 April 2024 setelah FTP, anak sulung T, kabur sama temennya ke Kediri dan gak mau tinggal lagi di gereja itu. Mendengar itu, T pun langsung menyusul anaknya. Di sana FTP menceritakan perlakuan Daniel kepada dirinya. Anaknya mengaku dirinya udah dirusak sama pendeta itu. Area sensitifnya seringkali dipegang Daniel selama bertahun-tahun. Bahkan Daniel beberapa kali membandingkan FTP dan mengajaknya untuk berenang bersama. Mendengar hal itu, T langsung membawa pulang FTP ke Blitar. Sang ayah pun langsung menegur pendeta itu. Pendeta itu pun mengakui perbuatannya. Dia bilang hilaf. Tapi pendeta itu mencoba membela diri bahwa ajakan dia berenang bareng dan mandiin anak T adalah bentuk kasih sayangnya. Itu kasih sayang, saya mandiin anak karena dia anak piatu, ucap T menirukan ucapan pendeta itu. T sempat menerima alasan itu walaupun dia menuntut agar diadakan rapat gereja. Rapat gereja pun diadakan dan Daniel menghukum dirinya sendiri untuk tidak khotbah selama 3 bulan. Tapi T menjadi marah setelah mengetahui ternyata 3 anaknya yang lain dicabuli juga
data itu. Dan perlakuan itu sudah berlangsung sejak Januari 2022 hingga April 2024. T kemudian melaporkan Daniel ke Polsek Sukorejo, Kota Blitar. Perjuangan T juga nggak gampang. Dia diancam bakal sengsara sampai ditipu oknum yang katanya mau hubungin dia ke tim Hotman Paris buat selesaiin kasus ini. Belakangan orang yang katanya mau bantuin itu lepas tangan. Diduga orang itu disuap oleh pelaku agar tidak lagi membantu dirinya. Tak putus asa, T akhirnya mengadu ke Hotman Paris melalui media sosial. Hotman pun langsung menyatakan siap mendampingi dan membela keempat anak korban tersebut. 19 Juni 2025, tim hukum Hotman Paris resmi mengajukan laporan baru ke Polda Jawa Timur dan Barreskrim Polri di Jakarta. Setelah laporan resmi diterima, Polda Jatim segera membuka penyelidikan. Sejumlah saksi kunci diperiksa, termasuk ayah korban, ibu korban, dan korban sendiri. Tim hukum Hotman Paris juga membawa bukti seperti chatting, saksian tertulis, dan rekam jejak lokasi hotel. Kabarnya sih, polisi akan segera memanggil Daniel untuk pemeriksaan sebagai calon tersangka. Kasus ini harus menjadi peringatan serius bahwa kejahatan bisa bersarang di balik jubah kesolehan. Keberanian korban dan keluarga untuk bersuara adalah langkah penting untuk mengusut kasus semacam ini. Hukum berat pelaku pelecehan seksual. Kepas, apa tanggapannya Kepas? Kepas, jangan diam aja lu Kepas. Izin sholat dulu ya, soalnya udah subuh di sini. Ya. Iya, Mam. Di sini belum Bunda, bentar lagi kayaknya. Iya. Bentar. Aku Iya mute Bunda. dulu. Parkun aja, Kau Bun. blender. Yang satu masalah kau besar-besarkan di tempat kalian lebih banyak. Ih, ngeri kali kau blender. Udah yang 2,5 M tuh gimana itu? Satu banyak tahu, lu. Sangkanya kita nggak tahu kali ini. Tadi aku lagi buat kopi susu. Alah lu kayak lu. Lu bawa-bawa nama Polri kenapa lu? Cari aja sendiri, pusing ah. Malu lah ya. Masa Kepas, pendeta Kepas. bekas kriminal. Duh, malu kali lah ya. Sekarang begini, sebagai pendeta itu mengajarkan kejujuran. Kalau pendetanya sendiri Yang malu, aku aja gak malu. Aku aja gak malu, kita yang malu. Ya iyalah kalau Oten mah nggak ada malunya, Mang Oten mah nggak ada malunya. Kan temennya juga babi kan. Sekarang temennya gini juga. ya Bang ya, kalau misalnya kan agama itu kan mengajarkan kejujuran ya Bang ya. Kalau misalnya pemuka agamanya kayak begini, kayak pendetanya kayak begini, nggak jujur, gimana jemaat itu bisa jujur ya kan? Nggak pernah diajar kejujuran. Itu aja dulu. Menteri Agama korupsi Al-Quran, pengadaan Al-Quran itu aja dulu. Pengadaan Al-Quran aja dikorupsi. Ah, Lu aja bawa-bawa Polri, bawa-bawa nama presiden. jangan bicara kejujuran Menteri Agama, coba. Tapi mereka itu tidak sibuk-sibuk jadi pendakwa, jadi ulama, tapi kalau kau jadi pendeta, ya kan? Itu Tidak loh, masalahnya. begini aja. Kalau itu mereka nggak sadar juga ya kan bahwa LAI juga ya kan mengkorupsi ayat-ayat dalam Bible. Macam mana? Sudah puluhan tahun, gimana tuh? Kipas, Ada dikorupsi penipu, Kepas. pas. Tadi supas jadi orang lepas. Pokoknya Yesus Tuhanku dah. Kalau makanya jangan tuh orang ibadah kayak duduk-duduk. Aku cuma bilang, Kami kipas penipu. gini loh, kalian mayoritas harusnya merangkul minoritas. Kami Menipu. ibadah kusuk. Kipas menipu. Tidak, gini loh, Tenang. Kepas. Saya jelasin sama kau. Yang Tiba-tiba rame-rame merasa terganggu atas kami berdoa sama Tuhan Yesus. Tuhan kita beda. Kenapa sih? Kenapa sih sakit benci banget sama Kristen? Padahal kami berdoa tenang, nggak buat ribut. Datang ada puluhan orang lagi, nggak malu kali. Padahal Tuhan kita yang beda. gini loh, Kepas. Itu nyanyi-nyanyi bikin bising tau. Kepas. Yang nggak sadar itu kau. Seharusnya untuk peruntukan rumah kok dijadikan tempat ibadah, dijadikan gereja. Yang izinnya Itu tuh bukan rumah kok. gereja, itu retreat. Lagi kumpul-kumpul. Kepas. Saya Ada izin tahu bangunan Kepas. ada izinnya nggak? Ada izinnya nggak? Gereja di situ. Makanya Gak ada loh, Saya yang mantan Oten loh. Saya yang tahu loh. Saya yang mantan Oten loh.
Nggak Kepas. persoalan mau mantan noten kamu nggak sebut. Jelas ketahuan lah. Saya itu kemarin ditanya di mana di Emang sini apa saya sebut. spesialnya? Oh, Gitu, mangga ada kira saya spesial. Jadi pakai gini loh. spesial. Kalau kami berdoa tolonglah jangan diganggu. Tuhan kita kan beda. Kami mau berdoa dengan kusuk dengan Tuhan Yesus. Tiba-tiba, Lu negara aja lu bohongin, lu kaya, lu banyak kaya lu. Tolonglah, kita pun minoritas pahatnya. Udah minoritasnya kami. Orang lagi. Dipersekusi Biar lagi diganggu coba. lu. Beribadah aja sulit. Gimana? Kalau pendeta aja lu ngebohongin lu, dia bukti. Gak boleh gitu. Presiden. Jalankan aja agama masing-masing ibadah. Kalau orang lagi berdoa jangan. Jadi gini ya, kalau orang lagi berdoa jangan diganggu gitu loh. Gila lu semua instansi pemerintahan lu peres gila lu. Coba. Emang Kristen tuh nggak ada aturan memang. Baru tahu ya, Bang. Jadi tolonglah, gini lah. Jadi kan sampaikan sama petinggi agama kalian. Masa gue mau nolongin Bilang gini, kalau Kristen lagi berdoa jangan kita geruduk. Mereka berdoa sama Tuhannya bukan sama Tuhan kita. Gitu aja. Ini terganggu. Aduh ampun. Tolonglah. Kami minoritas ini rangkul lah. Tolong sama gue, emang gue tuh orang sosial apa ya? Panti sosial, lu mau masuk panti sosial? Patuhilah hukum. Negara ini kan negara hukum, bukan negara barbar gitu. Main seruduk, rame lagi. Rame loh. Langsung 1 kompi, 2 kompi lo datang. Lu melanggar hukum. Padahal yang berdoa gini loh, yang berdoa kan anak-anak. Duit orang modal terus bininya buat modal dagang dewasa malu 50 JT gile lu. Berteriak-teriak, bentak-bentak. Gini ya. Pas jadi orang pas nggak tahu diri lu. Bukan, gini ya. Jangan gini, toleransi lah. Sih ngadalin doang. Toleransi kau bilang. Udah tembak aja Bang Bisma, tembak. Gini lah, toleransi kita kan negara Pancasila. Jangan buat negara ini negara Islam. Jangan pakai nggak kedok bisa. Pancasila, kelakuan lu udah kayak ini orang nggak berpancasila lu. Ini tempat lintas agama. Kadalin. Negara kita negara falsafah Pancasila gitu loh. Pancasila. Pinter banget. Jangan buat gini. Pancasila boleh kayak korupsi kayak kau Ngomong gitu. Kepas. Pancasila, udah kayak pas. Ya Pancasila boleh korupsi kayak kau gitu. Pastilah berapa Mana itu? korupsinya? Kamu bicara korupsi, apa sih arti korupsi? Makanya kalau nggak ngerti hukum, Meres instansi gimana? Buat bayar utang lu. tutup mulut. Kalau nggak tahu hukum, tutup Bayar mulut. utang lu gimana itu? Jahit Bayar utang lu mulutnya. gimana? Kalau Ngebohongin orang gitu. Malu lah, malu. 1 Korintus 9:20 lu pakai buat meres Nyatakan buat bayar kebenaran utang tapi gitu. banyak salahnya. Malu lah tuh. jadi gini ya. Jadi jangan dulu kalian geruduk persekusi kami yang minoritas ini. Padahal kami nggak ada mengganggu loh, berdoa, kumpul. Lu pindah ke Vatikan sono, pindah Vatikan. Kalian bising beribadah, makanya kalian digeruduk. Mana ada bising apanya? Kusuk kok, mana kedengaran Ngapain kalian keluar. jingkrak-jingkrak nyanyi? Tapi kan nggak kedengaran. Malah kau nggak kedengaran. Lah yang konten-konten kayak gitu putar blender. Ada aja kok kau yang nggak jelas yang putar. Malu kau kan? Kita jalan hal yang kayak gitu. Oh, ini yang cukur ini. Tidak ada masa yang panas gede ragu. Kepas itu waktu dia eksekusi itu bulunya. Bang Blen, udah Bang Blen. Jangan diliatin Bang Blen. Nanti kepas termehe-mehe dia lihat itu dia. Pilu kok kan, nengoknya kan pilu kan. Jadi gini blender, minum blender Curhat lagi. kau. Aduk apa ini kopi susu ini. Yang nggak jelas di Benet lah nanti rungka lah nanti kau asal buka komal kau 1 jam rungka 1 jam kayak gini yang kau tampilkan. Apa nggak rungka komalmu? Tengok itu. Rungkat berarti kau yang report, itu aja. Iya, rungkat berarti dia yang repot bener. Ngomong lo dasar kepas. Adikmu digituin itu. Pasal. Kerjaannya tuh.
Kakakmu, kakakmu. Ketawa pula gue blender lampen. Ketawa pula gue. Iya. Itu fakta loh Kepas. Jadi sebenarnya itu fakta. Kadang-kadang Cepetnya bau kali itu cepet. Bawa saksam gitu ya. Yang di bawah, Brender, kalau berapa ada yang spray mau di sana, ngata-ngatain Brender? si Kepas, ayo multi biar gantian sama yang di atas. Nanti kalau kau udah di Kau mau kabur, kau kabur yang turun. Yang turun babi. Biar kenalan dulu tuh. Awak sama Kepas. Yang turun babi. anak biawak lu. Bang Belen, aku tahu aja Bang Belen. Gantian. Tunggu dulu, Bang Blender. jangan tunggu dulu Mam. Apa namanya yang di bawah, kalau ada yang mau ngata-ngatain Kepas multi ya, biar gantian sama yang di atas. Lain kali ya kalau saya ada di satu rumah jangan panggil saya. Begini ya, kalau kami beribadah tolong janganlah diganggu. Yang bagi Padahal ini kami berdoa lempar sama jumroh Tuhan Yesus juga loh. nggak? Kecuali nih kami dengar Untuk dulu, lempar kecuali jumroh kami atau Kristen yang berdoa yang kepada lempar jumroh. Allah SW, dengar dulu, kecuali kami berdoa kepada Allah SW baru kami merasa terganggu. Kepas ini Kami berdoa kepada Tuhan. kenapa bocor bising aja dari tadi. Bising kau kenapa bocor? Alah di mute udah keluar lah nggak jelas. Enggak Din, aku bilang Din. Kau tawarin orang untuk maki-maki aja. Kau tawarin orang untuk maki-maki aja. Enggak lempar jumroh sekalian. Babinya turun. Wah. Babinya turun. Lu kemana Kepas? Yang turun babi. Nggak sanggup, Kepas nggak sanggup. Kepas yang turun babi. Udah turun babi. Yang turun Dasar babi. babi. Jadi babi itu dia. Mau jadi babi jam sekarang. subuh, Bun, mau subuh Bun, Iya. makanya cepetan deh Bun. Kalau tidak Iya, lagi nyegik dia lagi nyegik. Ini gara-gara Umi nih. Kepas lagi nyegik turun dulu. Gara-gara Umi yang pancing dia nih. Mencret kan dia. Mana turun ya dia? Ya, turun Kepas. Nah mental si Kepas. Kipas angin. Itu kipas. Bocor. Ada lagunya loh. Kepas di dinding, diam. Nggak lucu Bang Sonang, nggak lucu. Izin user monitor user. Monitor user. Nah, mati lah. Turun lagi dia. Ya, apa namanya? Ya memang begitulah. Kita di sini meluruskan Kristen tidak ada aturan. Makanya aturan-aturan di kekristenan itu cara berhubungan, semua lubang disorong. Ini akibat semua lubang disorong ini. Akibat lubang sorong ini dalam semua lubang disorong. Ya Allah. Akibat semua lubang disorong ini dia. Allah Tuhan. Ada nggak aturan Kristen? Nggak ada. Ini dia. Nggak ada aturan di Kristen itu dia. Itu terlalu banyak makan congor babi tuh. Itu dia. Semua lubang disorong. Dari mana itu Bang? Bang Blender dapat dari mana itu? Enggak, memang semua lubang disorong tanpa harus memikirkan itu lauten. Ya Allah. Mana? Nggak ada. Kalau kita kan udah haram kan. Mau sorong belakang aja udah haram ya kan? Iyalah. Mereka nggak ada. Yang penting berlobang bernapas sorong. Berlobang bernapas sorong. Akun utama. Nggak berani. Jadi mereka menyampaikan, wah firman Tuhan, hukum kasih apa? Nggak ada. Ajaran kasih mereka itu bullshit semuanya. Kasihilah Tuhanmu, bagaimana mau dianggap diselamatkan? Kepedean. Harusnya dengan jelas. Maksudnya kasih perpuluhan itu loh, Blen. Kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu. Gunakan nggak pernah, tapi mereka nggak pernah menggunakan kekuatannya, akal pikirannya untuk membela Tuhannya. Bagaimana mungkin mereka mau dibela?
Cuman mau dikatakan mau diselamatkan ketika dibahas tuh Tuhan yang mereka pada lari. Jadi memang salah pemahaman memang noten-noten ini. Mereka yang menganggap diri mereka itu ya bencilah karena kebencian terhadap kita, makanya mereka menilai kita itu jelek aja. Padahal kita meluruskan. Bang Blen izin subuh ya. Ya. Ya Bang Budi. Jelas sekali itu. Roma 28. Oleh sebab manusia tidak merasa perlu mengenal Allah. Siapakah manusia tidak pernah perlu mengenal Allah? Kristen. Maka Allah membiarkan pikiran mereka menjadi rusak. Benar tak? Sehingga mereka melakukan hal-hal yang mereka tidak boleh lakukan. Nah, mereka tidak mengenal Allah. Sehingga Allah membiarkan mereka pikiran menjadi rusak. Matius 29. Itu jelas di kitabnya. Hati mereka penuh dengan semua yang jahat, yang tidak benar, penuh dengan keserakahan, kebusukan, dan perasaan dengki, penuh dengan keinginan untuk membunuh, berkelahi, menipu, dan menendam. Mereka suka membicarakan orang lain. Fakta nggak apa yang terjadi kepada mereka? Fakta. Kita hanya memberitahu. Mereka, orang-orang Kristen itu suka memburuk-burukkan nama orang lain. Mereka sombong dan kurang ajar, yang benci kepada Allah dan suka membual. Mereka pandai mencari cara-cara baru untuk melakukan kejahatan. Mereka melawan orang tua. Fakta kan? Mereka tidak mau mengerti orang lain. Mereka tidak setia dan tidak berkemanusiaan. Fakta nggak apa yang terjadi kepada mereka? Fakta. Nah, fakta. Tapi kita hanya meluruskan. Kitabnya semua ada perubahan. Kita hanya menyampaikan, woi, yang merusak kau tuh LAI. Kenapa nggak peduli dengan LAI? Peduli kenapa? Bukan kami benci. Menyampaikan kepada kalian agar kalian lebih peduli. Jangan mau dibodoh-bodohi pendeta. Longor kali, waalaikumsalam. Mau kali dibodoh-bodohi pendeta. Tunggu dulu, Blen. Itu biskuit itu nomor 1 nomor 28 ya? Iya. Biskuit 1 nomor 28 ya? Iya, Roma 1 nomor 28. Itu yang terbaru itu. Ah, ini saya punya ada Bible ada 2 ini. 2001 dengan yang 2003. Yang 2003 yang lama nggak gitu dia. Itu Bible banyak bener sih. Iya, berubah-berubah. Enggak, kalau yang di sini yang nomor 28 itu, Blen. Beda kan? Tidak, dan karena mereka tidak merasa perlu lah untuk mengakui Theos. Maka Theos menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang tertutup. Sehingga mereka apa itu? Sama kan? Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran terkutuk, ya kan? Nah, tadi yang terbaru, yang TB yang baru 2023, keluaran kitab yang 2023. Ya, kita bandingkan lah dengan yang ini. Saya kan 2 Bible ini. Nah, saya coba kan yang ini ya, perbedaannya ya. Betul. Oleh sebab itu, ini dia yang terbaru. Tunggu. 128 ya. Kalau yang 86 saya punya ini. Tunggu, mana tadi itu 28 itu? Dan mereka tidak apa yang tidak pantas. Ya, masih sama sih ini. Sama kan? Sama. Yang beda Yohanes 1:14 coba. Nah, Yohanes 1:14 ya. Atau Yohanes 1:1. Oh ya, itu pada mulanya adalah firman. Saya sudah tahu itu. Baru yang terbaru pada mulanya sudah ada firman. Jadi kok mana pada mulanya sebelum dunia jadikan sabda? Wah. Sabda. Firman udah pergi pensiun Firman. Yang 2023 itu TB2 loh, Blen. Iya, TB2 ada. Ini ada itu si channel Kalset punya. Dia beli. Nah, ini sudah ada firman. Kok ini sabda. Semua, ya? Ini sabda.
Pada mulanya sebelum dunia dijadikan, sabda sudah ada. Sabda adalah bersama dengan alam. Sabda udah pensiun Firman. Firman udah pensiun. Iya, tunggu dulu Blen. Coba itu yang ini, yang kalau saya di sini jelas kelihatan bedanya. Itu saja di Imamat 11 nomor 7. Yang 86 saya punya itu babi secara keseluruhan kan yang diharamkan. Sedangkan yang di 2001 dispesifikkan babi hutan. Berarti babi kota halal dong. Nah itu. Halal. Bener loh Mi. Ya namanya babi ya haram lah, nggak kotak, nggak ini, ya haram lah bang. Ibab kota dengan ibab hutan yang diharamkan, ibab kota yang dihalalkan. Cuman Yang jelas Galatia 13 sudah hilang salibnya. Ini sesuai dengan yang asli loh. Yang asli memang nggak ada salibnya loh. Emang aneh. Original. Galatia 13. Ada. Terkutuklah orang yang mati digantung di tiang kayu. Firman jualan batagor, jangan batagor terlalu hilang salibnya kan, hilang. Jangan batagor terlalu mewah, jangan. Jadi ini sesuai dengan yang aslinya loh, yang original memang nggak ada salibnya. Terkutuklah orang yang mati digantung di tiang kayu. Ini sesuai nih TB2 nih. Tapi coba Blen, yang Matius 27 kalau nggak salah, 21 23 itu. Matius 21 23. Matius 27 21 23. Nomor antrian 21 23. Kayak pegang Bible aja nggak pernah kayak gimana ya Bible, nggak tahu loh bang Sonang aku. Itu 21 23. Yang terakhirnya apa itu? Kemudian Yesus kembali ke rumah Tuhan lalu masuk dan mengajar di situ. Waktu ia sedang mengajar, imam-imam kepala dan pemimpin Yahudi datang kepadanya dan berkata, Tunggu dulu. Matius bukan Matius 21 23, Matius 27 nomor antrian 21 sampai 23. Nomor antrian. Ada antrian. 27. Iya. Bang Senang kemana Bang Senang? Oh dia lagi nih di. Lalu gubernur itu bertanya, gubernur. Matius 7:21. Oh iya. Matius 7 sampai 23 gubernur itu. Siap, kok ada gubernur segala sih Bang Blen? Tidak semua orang yang memanggil aku Tuhan akan menjadi anggota umat Allah. Itu dulu. Yang 23-nya itu, yang 23-nya Blen, itu kan 21 kok klik 21 sampai 23. Yang 23-nya itu perubahan kehendak Theos, melanggar perintah kehendak Theos. Ini masih tetap. Kalau yang fisik yang satu berubah. Tapi aku akan menjawab, aku tidak pernah mengenal kalian. Pergi dari sini, kalian yang melakukan kejahatan. Bukan melakukan kejahatan, yang melanggar di situ diganti, yang melanggar perintah. Itu Theos. Itu yang berubah di fisik ya, di fisik. Ini yang sudah lihat itu banyak benar kayaknya sebagian oten kali ya. Tuh. Pada hari kiamat banyak orang akan berkata kepadaku, Tuhan, bukankah dengan namamu kami sudah menyampaikan pesan Allah? Dan bukankah dengan nama Tuhan juga kami sudah mengusir roh-roh jahat serta mengadakan banyak keajaiban? Keajaiban? Bukan itu sudah ganti juga itu. Bukan keajaiban sebenarnya. Banyak mana mau diikutin? Banyak mujizat itu. Mujizat. Ya. Bukankah kami telah bernubuat atas namamu, telah mengusir setan atas namamu, telah bermujizat atas namamu, itu kan? Ya, ini udah ganti. Jadi ya, mana tidak tambah sengklek otaknya. Jadi semua udah berubah semua. Iya, makanya itu kalau pindah ke gereja-gereja lain mungkin versi lain diambil, dia pakai, pindah ke gereja lain berbeda juga. Ngeri ya. Amsal 7:18. Sekarang mari kita bercumbu-cumbuan dan menikmati asmara sepanjang malam. Wah. Makin diperjelas. Sekarang mari kita bercumbu-cumbuan dan menikmati asmara sepanjang malam. Wah. Semakin diperjelas. Nah, yang parah Ulangan 25:11 itu udah main kroyok. Oten. Tadinya nggak main kroyok. Di mana? Ulangan 25:11. Ulangan. Coba Ulangan 25:11. Sabar. Ulangan 25. Ini 25:11 ya. Tunggu.
Ini 10. 5. Lama kali nih. Masih lengket-lengket ini loh, 5-11 ya. Di sini apabila dua orang apa namanya? Laki berkelahi. Dan istri yang seorang datang mendekati untuk menolong suaminya dari tangan orang yang memukulnya, dan perempuan itu mengulurkan tangannya dan menangkap tit orang itu. Nah ini sekarang ini, kalau dua orang laki-laki sedang berkelahi dan istri yang seorang berusaha menolong suaminya dengan meremas. Wah. Kemaluan lawan suaminya. Kalau itu menangkap ya kan, kalau menangkap, ini meremas, udah bahaya. Artinya main keroyok. Waktu pertama. Ya bang, maaf banget. Kalau pas diremas dia malah berdiri kan serem ya bang. Nah ini. Wah, kau perjelas pula. Ya Allah. Kalau yang pertama itu kan di situ kan menangkap kemaluannya. Ya. Makanya aku pernah berantem gitulah sama cewek OT. Begitu berangkap, mereka tangkap kemaluanku. Ya. Aku pun bertanya lah, kenapa kau tangkap kemaluanku? Ini ada tertulis di dalam kitab kami, Ulangan 25:11. Ada di dalam Bibelmu? Iya. Ya, kalau begitu, kau genggam erat tanganmu, jangan pernah kau lepaskan, kocokkan maju mundur hingga muncrat pulang. Nah makanya sekarang akhirnya kan itu kan menguntungkan aku. Nah sekarang di keluarga ini meremas. Nah ini dia. Tidak Blen, maksudnya itu dia membedakan yang suaminya gede nggak sama yang mempunyai lawannya. Oh enggak lah, kalau menangkap kan beda dengan meremas. Menangkap masih bisa apa tuh? Oh berarti dia mesangkarin begitu. Kalau meremas mau diremas hancur lah. Hancur kalau diremas ya kan. Kuremas kok ya katanya. Tapi kalau menangkap belum tentu diremas ya kan. Kalau menangkap yang lama kan menangkap belum tentu meremas. Kalau meremas sudah pasti ulasnya hancur. Coba suruh Dini suruh remas punya aku. Enggak sakit itu diremas. Ya kan? Ya kan Mam? Ya kan? Enggak tahu Bang Blender udah lupa caranya udah. Iya enggak Din. Coba kata meremas dengan menangkap beda enggak Din? Beda lah. Beda. Kalau meremas sakit. Cuma sekadar ditangkap, dipegang, habis itu dilepaskan lagi ya kan? Ini dia. Kalau meremas sakit kan, kalau menangkap pasti enak. Ya kan? Ditangkap, habis itu dilepaskan lagi. Ya itu ceritanya kayak si Saber menangkap ya kan, ya burung yang lepas gitu. Kalau menangkap enak, kalau meremas sakit lah. Kalau diremas itu ditangkap, habis itu diremat-remat gitu sampai. Iya, kalau menangkap makanya kan kalau berantem kalau menangkap jangan pernah kau lepaskan, genggam erat kuat-kuat, kocokkan maju mundur hingga muncrat. Itu kalau menangkap. Astagfirullahaladzim. Kalau meremas, iya kan? Ya iya itu loh, itu bedanya versinya menangkap dengan meremas itu loh. Jadi itu kan memang betul dalilnya kan itu. Bang Magadir, jangan menghujat di bawah. Aduh. Tapi kok bisa ya dalil kok kayak gitu Bang Blen? Ya itulah hotel. Tapi ya saya ini saya sebenarnya lagi cari nih Blen. Kemarin saya ke Sulawesi nggak dapat loh sebenarnya. Bibelnya opungku itu sama bibelnya bapakku itu. Dan saya dapat itu bagus itu referensi itu. Gimana? Di Sulawesi kemarin saya pulang kan saya cari tuh bibelnya opungku itu. Aku dapat disembunyikan. Tuh, sama yang ya tahun 50 itu kalau nggak salah 50 dengan 80 74 itu ada itu Bapak. Data disembunyikan di mana? 74 dulu sebelum firman bukan apa ya? Wahyu ya kalau nggak salah, Wahyu kalau nggak salah. Iya, saya sempat lihat itu Wahyu, kalau iya tertulis jelas Injil karangan itu. Iya, saya ingat itu Bible itu. Iya, Wahyu itu. Makanya pengen ini baru saya sembunyi, nggak tahu di mana disembunyikan. Takut mungkin dia takut loh kalau saya pakai untuk melawan mereka gitu. Wahyu itu Wahyu berfirman. Om Arul lagi dia perjelas pula. Aduh ya Allah. Coba buka
Kejadian 38 nomor 9. Coba membuka situ. Berapa? Kejadian 38 nomor 9. Waalaikumsalam. Kejadian 38 nomor 9. nomor 9, sabar. Ini yang 2001 ya saya buka ya. Ya. 38 kok lewat. Nomor 9 ya? 9. Oh, tetapi Onan tahu ya. Ya. Bahwa bukan ia yang mempunyai keturunannya sendiri nanti. Sebab itu setiap kali ia menghampiri istri kakaknya itu, ia membiarkan itunya terbuang. Setiap kali ia menghampiri istri kakaknya itu, ia membiarkan maninya terbuang. Itu, ini jadi tanda tanya dong. Tanda tanya, nggak disebut colai, nggak disebut. Ya kan? Ia membiarkan maninya terbuang. Artinya lemah sawar, Oten, ya kan? Loh, apakah mendekatin? Apakah sudah pasti meniduri? Kan tidak. Iya. Ya kan? Cuma Masih samping dekat. aja. Iya, bersampingan lah. Nah, nggak disebutkan. Apalagi kita laki-laki, nggak dipancing bisa keluar. Cuman caranya. Ya kan? Nah, sekarang diperjelas. Kalau yang terbaru udah diperjelas kejadian. Tetapi Onan tahu bahwa anak-anaknya nanti tidak akan menjadi miliknya. Jadi setiap kali ia bersetubuh, ini dia. Dengan janda abangnya, ia dibiarkan maninya tumpah di luar. Supaya abangnya tidak akan mendapat keturunan. Ini baru jelas. Ini baru jelas, ya kan? Tetapi Onan tahu bahwa setiap kali ia bersetubuh dengan janda abangnya itu, dibiarkannya maninya tumpah di luar. Iya benar. Wah. Kalau yang lama tinggal awal saya kau Dinda. Kalau yang lama, kalau ini bisa jelas kan? Artinya jelas nyata. Mau tembak di mana? Di perut kah? Di apa, ya kan? Ya kan? Ini jelas bersetubuh. Nah, sedangkan yang lama tuh ada nggak disebut bersetubuh? Apakah menghampiri dikatakan bersetubuh? Kan tidak kan? Nah, itu ya. Jadi yang lama itu metik. Gimana caranya? Metik. Ya kan? Metik kan? Itu dia. Ayo, gimana? Kalau ini jelas dia. Ini semakin detail dia. Ini yang TB terbaru. Inilah yang semakin jelas. Ini yang benar ini. Jelas kebobrokannya gitu ya. Ayat-ayat jelas pemersatu bangsa ini. Lah, buktinya Galatia 3:13 yang aslinya nggak ada loh di terkutuklah mati di tiang kayu salib, nggak ada loh. Nggak ada. Galatia 3:13. Nggak ada. Dan itu di originalnya memang nggak ada. Nah, sekarang dibuktikan yang aslinya tidak ada. Memang nggak ada di salib, makanya nggak ada di salib. Nah, mana ada di salibnya? Nggak ada kan? Terkutuklah. Orang yang mati digantung di tiang kayu aja. Kayu apa coba? Kayu apa? Kayu apa? Kayu jemuran. Bisa kan kayu jemuran kan? Coba. Bahaya ini. Bahaya nggak? Aduh, rusak kali Bang. Kan? Aduh, hancur. Oke, di sini udah masuk subuh. Aku subuh dulu ya. Ya. Bisa rusak perpuluhan kalau belas kau bongkar semua, Plan. Itu jangan sering-sering buka ayat itu Bang Sonang. Di situ dingin soalnya. Kok bisa ya ayat ditulisin kayak gitu ya? Oh iya. Itu yang pesandal itu di Hezkiel sekarang jadi peluncur. Wah, dia mau main ski, jet ski, main ski ya, KS ya. Wah, atau main catur dia, peluncur kan ada itu kan? Bukan. Kalau dulu kan pesandal tuh. Nah, kalau sekarang peluncur. Wah. Oh ini, kalau di komalnya Bang Blender nggak apa-apa, pelacur. Bang, sebetulnya yang bikin ayat-ayat itu siapa sih kayak gitu? Kan nggak mungkin kalau dari Tuhan mah begitu. Ya itulah kalau terjemahan pusing lah itu dia terjemahkan ini tidak sesuai. Dia cocok-cocokan saja.
Apa nggak malu ya Oten begitu? Sebenarnya sih mereka malu, cuman mereka kadang ini Yang yang diterjemahannya si Romo Aldo itu yang dari Pesita juga sama itu, Sang Sabda itu bukan firman. apa tidak tulis itu tuh, saya kalau diketuk-ketuk 100 kali aku lihat aku ngantuk ya. Apa kau taping ini Java? Naik aja kalau kamu mau ini. Naik Japa. Bang, naikin Japa tuh Bang. Aku turun aja. Ada 01 di atas itu. Ada moderator. Dinda. Dinda lagi sholat dulu tadi. Sabar Japa, ntar naik ya. Ya. Harus percaya dengan penduduk ini. Kau mau lawan Bang Blender, tunggu, tapi kau sabar dulu sebentar. Bang Blendernya lagi sholat. Bukan melawan Bang Blender, itu melawan itunya apa namanya, Bible-nya dia. Mana ada? Dia mengetik aja masih belepotan. Siapa yang mana? Iya. Bang Raja Itu yang Java Spinter. akunnya pribadi. Dapat apa scripter. multi akunnya privat itu. Iya, dia nggak mau naik ya kan, malu ya. Apa yang dilawan Bang Blender? Udah bersyukur kalian itu dibacain sama Bang Blender. Biar terbuka, kasihan lah kalian itu. Serem banget Bible-nya ya. Kok jadi menyerang ke Bang Blender? Ya sekarang gini, naik aja. Aku tuh melawan Blender dengan pencet-pencet. Oh berarti dia itu, dia tap itu. Tap mana ada? Tap. Kalau ada oren dulu. Sebenarnya kalau mau istilahnya mau itu sebenarnya pakai hewan aja ya kan, kurban ya kan. Kok pakai manusia gitu ya kan. Cerdas ya, dikit kenapa siapa yang nggak cerdas? Kami orang ada korban cerdas. Di Yahudi itu korban juga bukan bukan untuk menebus dosa seperti yang dipahami Oten. Iya gini loh Bun, Bang Magadir, Oten itu katanya dia bilang cerdas. Mereka aja nggak bisa bedakan yang mana utusan, yang mana Tuhan, benar kan? Iya. Itu nih ayat yang sering dijadikan andalan mereka untuk menginjil ke ini, Matius 28 nomor 19 sampai 20. Oleh sebab itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Bukan jadikanlah semua bangsa hambaku. Belum tentu, cuma murid, belum tentu menjadi jemaat. Itu. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan burung merpati. Oh iya, benar itu. Karena yang turun kan burung merpati. Iya. Tapi yang di Biblos zaman dulu, kalau Bang Sonang ada yang tahun 50-an tuh kalau nggak salah kucing hitam itu Bang. Kayak momen magic gitu ya kan? Iya. Nanti mudah-mudahan lah insya Allah saya kembali lagi ke Sulawesi itu. Saya cari itu bener loh, Bible yang orang tuaku dengan kakekku punya itu. Iya. Kirain tadi Magadir ini loh, Bang Magadir ini Oten tadi sangka aku.
Mulai lagi. Kan aku nggak tahu bang. Mulai lagi. Aku sama bang itu Jackman itu paling sering disangka Oten. Masuk ke room Oten dibilang Wanes. Ngamuk Tritung. Iyalah, jangankan gitu, saya namaku ini orang kira saya itu, tapi saya bodoh amat. Kita diam. Jangankan kopi pause aja, tetap aja kita ngomong kok. Biar kalian sadar. Oke, silakan anak domba yang selanjutnya. Anak domba silakan anak domba. Enggak salah kan ngomong-ngomongku anak domba kan? Enggak salah, memang tertulis di Bible mereka kok. Silakan anak domba. Belajar. Guru-guru Islam pada cerdas semua. Macam semalam si Kepas itu. Gara-gara Bang Blen bilang si Tanggang itu katanya ngemprut sama babi, katanya, "Woi, kau itu merendahkan orang, masa manusia itu sama binatang." Aku bilang, kau ini giliran kawanmu dibilang ngemprut sama binatang, kau marah. Tuhanmu sendiri kau samakan dengan binatang. Terus apa dia bilang Kepas? Enggak malah nyanyi dia anak domba, anak gimana tuh? Bang, kalau suka nggak ada otaknya itu dia. Udah kalau kata mobil mah udah nggak ada remnya dia. Rem gitu. Maqadir asal kata dari bahasa Arabia, maqadir. Belum. Wah, kalau Oten mah nggak pakai rem, dia itu tabrak sana tabrak sini. Dia memang si Kepas itu nggak pernah ngujat. Cuma gitu. Enggak, itu kan ngeyel. Si Kepas, si Jones, Kepas, Jonas, terus satu lagi ada si Majong. Nah, sama si Majong. David. Tapi yang masih ini loh Bun, Bang Magider, yang masih sudah mulai beres otaknya itu Budiman. Masih sudah beres itu otaknya itu loh. Agak beres sedikit dia. Lagi yang menuhankan duit itu yang lucu mah. Itu si Arya itu. Itu si Arya itu, ada namanya Arya itu, Andi Arya itu. Menuhankan duit. Andi Arya. Orang Bugis dia. Orang Bugis nggak ada yang ateis loh. Ateis kayaknya. Tapi nggak tahu juga orang Kristen kok dia nggak ngaku Kristen. Itu dia cuma pakai nama itu Andi, belum tentu orang Bugis loh. Tuh. Iya. Belum tentu. Ayo anak domba yang selanjutnya silakan. Tapi yang masih itu si Budiman, kalau saya sih tidak salah dengar ya, mudah-mudahan dia dapat hidayah masuk Islam itu si Budiman. Otaknya sudah agak beres itu. Ya kan? Tapi Kalau yang kemarin yang mau syahadat itu nggak jadi, itu kemana tuh ya Bang ya? Siapa itu Bun? Siapa kemarin itu? Di Bang Blen. Yang dibilang Bang Blen semalam itu kemarin nengok ada itu ya Roma itu. Oh, Roma Siahaan. Bukan. Orang yang dipinta KTP. Dia alasannya diambil sama keluarga. Itu cuman mau duit dia itu Oh. Ya orang waktu disuruh video call dia gelap-gelap. Ya yang di kamar mandi. Iya. Siapa itu Bang Magadir? Itu yang penghujat kanjeng Nabi. Terus kata dia itu sampai nangis-nangis loh di room. Di sini kita udah percaya, kita udah gimana ya gitu kan. Tahu-taunya kabur juga tuh dia. Iya itu kan mereka kan selalu memframing kita berbohong dalam 3 hal. Sedangkan mereka berbohong segala hal ya kan.
termasuk keimanannya kan. Iya. Itu. Padahal Bang Juma udah naik, untung aja dipinta KTP-nya. Tadinya mau disadatin kan. Nah, Bang dari Apologet Islam itu dipinta KTP dulu. Mau tahunya nggak ada, langsung katanya kuliah di mana, dicek nggak ada namanya. Aduh. Tapi itu loh Bun, mudah-mudahan itu itu kemarin kan dia tanya juga kan, sempat itu saya ngomong sama si Budiman kalau memang itu Budiman maunya itu dia nggak mau syahadat online katanya, dia mau langsung di mana itu kan, di masjid kah apakah sebelah itu lebih bagus lagi kalau saya bilang sama dia. Supaya langsung kau dapat bimbingan di situ, cari guru ya kan, biar kau belajar lagi. Ya Ardiansyah apa ya? Iya, namanya yang itu Bang Ardiansyah itu. Itu kemana tuh, nggak ada, kemalu kali lah ya, nggak naik lagi tuh hotel itu. Bukan yang ngeceknya itu Bang Ardiansyah, bukan. Bang Goceng, jangankan itu Goceng, yang itu tante saya waktu kemarin saya di Sulawesi, tante saya putar Kudis TV itu saya bilang ini kalau bukan tante saya itu saya saya ceramahin benar loh, tante saya itu oten ya kan, putar Kudis TV di situ. Heran saya. Aduh. Tahu nggak si Edis TV itu temennya Bang Blender. Jadi Bang Blender tahu, matanya juling. Iya memang. Dia kan 11-12 dengan si nabinya Oten sekarang kan? Luga. Ada nambah lagi satu lagi sekarang itu. Tuhan. Bugis nggak ada yang Oten kecuali dia itu murtad. Kalau Bang Luga dia ngaku nabi, si Denny ngaku Tuhan. Nah, katanya sudah dilantik jadi Tuhan seperti Musa. Gila, udah gila-gilanya itu. Ngeri. Bagus itu kalau dikasih ketemu dengan si nabinya kan, nabi Luganya kan. Udah pernah di roomnya Bang Dalbo. Ya udah, tapi ya nggak ini, mereka nggak mau saling serang. Si Kepas yang pelangap-pelongo. Kumpul 3 orang itu. Ada si Kepas, ada si Luga, ada si Denny. Denny cerita, saya sudah dibawa ke Yerusalem baru. Itu rumahnya itu semua emasnya itu bening. Ngomongnya kan kayak gitu deh. Kayak agak apa namanya? Itu surga halu dia pakai si Luga itu. Sama dua-dua itu. Kalau Luga kan katanya udah dapat mobil Rolls Royce. Iya. Kayak kalau kata si Denny, Yerusalem baru itu sepi, nggak ada orang, nggak ada binatang, nggak ada malaikat, cuma saya sendiri. Jangankan itu, katanya itu saya pernah lihat itu fitinya siapa? Katanya Nabi itu kan ngehalu kali Bang. Orang itu pada ngehalu. Memang ngehalu. Antara dua, mabuk cimeng. Nah. Iya, nggak mungkin lah kayak gitu, nggak mungkin lah. Cimeng enak tuh Cimeng. Ngehalu. Nah, kan kalau mabuk cimeng itu kan dia imajinasinya itu tinggi, dia lihat itu aja, lihat lubang toilet itu. Oh salah, yang lebih parah itu kecubung. Kalau kecubung gila aja. Kalau cimeng mah nggak seberapa, kecubung tuh Berarti Umi pernah coba ini? Enggak, kalau cimeng mah iya, kalau cimeng iya, kalau kecubung belum pernah. Cimeng rasanya pas angin kayak monyet deh. Kecubung mah disangkanya apa namanya? Sangkanya air, taunya genteng cebur aja sih. Kita baca ya Kejadian 19:32 nih ya. Mari kita buat ayah mabuk, lalu kita tidur dengan dia supaya kita mendapat anak. Lanjut. Ya, parah nggak?
Pada malam itu, mereka memberi ayah mereka minum anggur. Lalu anak yang sulung tidur dengan ayahnya. Tetapi ayahnya begitu mabuk, hingga tidak tahu apa yang terjadi. Keempat, keesokan harinya, anak yang sulung berkata kepada adiknya, tadi malam saya sudah tidur dengan ayah. Nanti malam kita buat dia mabuk lagi. Lalu tidurlah kau dengan dia. Nanti kita masing-masing mendapat anak. Aduh, mak, gila kali ya. Kalau dibuat sinetron, anakku cucuku. Demikianlah pada malam itu, mereka membuat Lot mabuk. Dan anaknya yang kedua tidur dengan dia. Dan Lot terlalu mabuk lagi, sehingga tidak tahu apa yang terjadi. Waduh, gila bah. Enakan kali waktu itu ya. Lalu mengandunglah kedua anak itu dari ayah mereka. Bah, beserak bah. Diperjelas, makin diperjelas. Iya, makin diperjelas. Yang terbaru ini makin diperjelas. Gila kali ya. Makin diperjelas, rusak. Kok makin parah ya? Ini yang sesuai teks original loh. 2 Samuel 13:11. Itu suara jangkrik di mana sih? Closing si Blender punya itu. Di Bang Sonang ya, itu suara jangkrik di rumah Bang Sonang. Mana ada. Tetapi ketika Tamar mengulurkan kue itu kepadanya, Amnon memegang gadis itu sambil berkata, "Di, mari tidur bersamaku." 12. Jangan bang, jangan jangan kepaksa. Coba Umi yang baca, Umi yang baca. Jangan nggak mau, nggak mau. Ya, baca. Jangan sampai tidak, maksudnya itu Bacakan lah, ini pas perempuannya. Jangan bang. Jangan bang. Jangan sampai tidak. Janganlah kau paksa aku melakukan. Nggak bisa lah bang. Bacakan. Jangan bang, jawab gadis itu, coba Dini baca Dini. Jangan bang. Buset. Iya. Jangan kau paksa aku melakukan hal yang zina itu. Harus berdasar dari Israel. 13. Ngeri. Jika terjadi begitu, kemana aku harus menyembunyikan mukaku? Lagi pula engkau pun akan dihina orang Israel di sini. Sebaiknya engkau bicarakan dengan raja. Pasti raja akan setuju akan menjadi istrimu. Saya pula dibawa. Pertanyaannya bang, di sana juga panggilnya abang ya bang? Iya ada abang ya kan, aneh kan? Abang. Tadi itu perasaan lalu diperkos. Aduh ma. Kok abang ya? Jangan bang, diperjelas lagi kan? Diperjelas. Jangan bang, diperjelas. Aduh gila kali ya. Jadi kayak denger kayak banjir. Jangan bang. Gini bang Blender. Gini bang Blender. Harus mendesah kan ya harusnya kan. Iya coba. Jangan bang. Gila. Bukan, nadanya itu harus begini. Jangan bang. Itu mah kayak bencong itu mah. Itu mah banci yang keluar jam 1 pagi itu. Taman Lawang. Itu Bang Budi. Gini. Orang yang dikebiri. Bang, buset. Telah dikebiri. Siapa yang dipotong kayak gini kan? Nggak boleh. Itu diganti warga. Dikebiri kayak kucing aja dikebiri. Warga itu. Dulu jemaat ya. Tuhannya udah jadi jemaat. Iya. Sekarang warga. Itu dikebiri loh. Orang yang lahir. Tapi itu loh penggunaan bahasa Indonesianya gini loh, kurang tepat. Sudah warga berarti umat, berarti gabung dong warga umat. Gimana sih? Enggak, orang yang Tuhannya udah jadi RT sekarang. Nah, ini sekarang sudah ada pernikahan. Yang lama tidak ada pernikahan, perkawinan. Ayo, baru ini nampak pernikahan. Kalau yang lama ada nggak pernikahan? Nggak ada perkawinan. Nggak ada. Iya. Nah, ini lebih jelas pernikahan. Rupanya gini, Bang Blender.
Jadi LAI itu nyimak kalau ada perdebatan-perdebatan. Oh iya, ada yang kurang ini di Bible ini, pernikahan. Nah, itu. Dimasukkan Nah, lah itu itu. kan. Jadi kalau iya. Nah ini lagi poligami. Jelas sekali poligami ini. Boleh. Kalau anak laki-laki itu kawin lagi, ia tetap berkewajiban untuk memberi makanan dan pakaian. Iya, serta semua hak seperti biasa kepada istri yang Boleh kan? pertama. Boleh poligami kan? Boleh. Boleh. Siapa bilang nggak poligami? Boleh. Bersera Oten. Bersera. Boleh. Ten. Jadi jangan bilang orang itu nggak poligami. Coba yang lama. Apabila engkau mengambil, maka sama sebenarnya dengan surah An-Nisa itu. Apa mengambil perempuan lain, janganlah kau kurangin pakaiannya, makanan, buahnya. Nah ini dia. Boleh. Keluaran berapa bulan? 21 nomor berapa 10. kan? 21 nomor 10. Dengan 2110. Jadi kalau orang itu nggak boleh bergolima, ini jelas datanya boleh. Keluaran, kok kejadian saya buka ini. Keluaran 21. Keluaran apa keluarin, Bang? Keluaran apa keluarin? Emang Bang, kalau Nanti ulangan jadi ulangin lagi. Ulangin Bang. Ulangin, Bang, gitu kan. Kalau di sini 2110 keluaran ya kan, 2110 jika tuannya mengambil perempuan lain, dia tidak boleh mengurangi makanan perempuan itu, pakaiannya dan persetubuhan dengan dia. Berarti sama saja, cuman bahasanya diperhalus. Bahasanya diperhalus. Di sini diperjelas nih kan. Ya. Nah, kalau yang lama apa bedanya dengan An-Nisa? Jika kau mampu berbuat adil, maka nikahinya sama nggak? Iya. Sama kan? Jika kau mampu berbuat adil, maka nikahilah 1, 2, 3 dan 4, ya kan? Mas, nggak ada satu, itu masna wasulasa waruba 2, 3 atau 4. Ya. Nah, sama. Jika tidak mampu berbuat adil, maka cukup satu saja. Nah, sama kan? Sama. Kalau di situ apa tadi? Di sini kan awalnya itu jika tuannya itu mengambil perempuan lain. Jika laki-laki itu kalau ayat selanjutnya, kalau ia tidak memenuhi kewajiban itu, ia harus membebaskan istri tanpa menerima uang tebusan. Harus ceraikan. Harus ceraikan. Sama. Diizinkan keluar di sini, di sini. Boleh. Dengan tidak membawa apapun, dengan tidak membayar uang tebusan apa-apa. Boleh berpoligami, boleh. Makanya bersera Oten. Boleh poligami. Tapi judul skopnya apa di situ yang 21? Judul skopnya bilang aja kalau orang tuh tengok perikopnya kepala bapak kau bilang. Perikop itu aja kalau udah bentuk perikop. Ya pasti begitu kan Oten. Kalau di sini tentang hak budak Ibrani di sini. Judul skopnya. Berarti orang tua aja lah. Bapak kau bilang sama, boleh berpoligami. Siapa bilang nggak boleh? Yang itu Matius berapa ya? Yang mereka perintah menikah ya. Apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan. Itu. Saya lupa itu. Matius berapa ya? Bos siapa tahu Bang Ngadari ingat. Saya nggak ingat itu tuh. Yang tentang pernikahan itu. Yang tidak bisa dipisahkan itu. Oh, apa yang telah dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Lupa lagi itu. Ayat jarang itu. Matius 19:6. Ada penghujat di bawah loh. Apa dia bilang? Siapa Bang Senang? Itu penggabean muhasibi. Aduh. Salah ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Bang, kepencet tap layar, turunin aja.
Waalaikumsalam, Sahra. Nah ini dia, ini Matius 19:6. Jadi mereka bukan lagi dua orang, tetapi satu. Sebabnya apa yang sudah disatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Dalilnya, apa yang sudah disatukan hanya maut yang bisa disahkan. 19:6 ya. 19:6. Tahu di sini apa yang ditulis di sini? Aku sekarang tapi penasaran Firman ini kemana Firman? Udah berubah jadi si Sabda. Berubah dia, Sabda. Mana Firman nih? Terjemahannya si itu Romo Aldo si Sabda juga. Sabda kan? Sabda. Asli Sabda karena Sabda itu pernyataan Nabi, benar nggak? Iya. Ya kan? Dan Nabi, Sabda itu kalau Nabi. Firman itu kalau di KBBI Tuhan. titah, iya titah Nah. Tuhan. Iya. Kalau firman itu perkataan Tuhan, sabda perkataan Nabi. Jadi memang TB yang terbaru ini yang benar gitu loh. Ini yang benar. Yang lama itu memang menyesatkan. Iya. Tapi benar kan? Tapi masih tetap benar ngeyelnya, itu aja. Ya, itu dia kalau itu betul. Nabi benar. Kalau itu betul. Pada mulanya adalah Sang Sabda. Kalau di si Aldo itu Sang Sabda itu bersama-sama dengan Maria. Maria itu nama Tuhan dalam bahasa Aram. Pesita itu dari Pesita. Lukas 48. Jawab Yesus, di dalam Alkitab tertulis, sembahlah Tuhan Allahmu dan layanilah Dia saja. Plus 3. Ini 11:3. Inilah hidup sejati dan kekal, supaya orang mengenal Bapa satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang diutus oleh Bapa. Nah, Sekira itu yang mengutus lagi di situ diubah lagi. Bang Glenn, kalau yang tahun 20-an itu patahu firmannya itu. Apanya? Firman itu dulu ditulisnya patahu. Sebelum firman bukan patahu lah, apa ya? Di Bible mereka. Kalam ya, iya benar. Kalam itu udah kesini tahun 50-an. Sebelumnya itu patahu. Patahu ya. Iya. Nanti kalau mengambil dari bahasa orang Kalimantan. Iya, nanti kalau kepleset dibilang ketupat tahu pula, ya kan? Iya. Patahu itu maksudnya itu pepatah kalau. Ini tentang Adam ini. Kecuali dari pohon yang memberi pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, buahnya tidak boleh engkau makan. Jika engkau makan, engkau pasti akan mati pada hari itu juga. Dengan tegas nih, Adam ini mati pada hari itu juga, bukan mati rohani. Iya. Adam. Dari sini dalil mereka itu keturunan iblis. Kejadian 3 nomor 3. Ya. Kejadian 3 nomor 3. Kejadian 3 nomor 3. Kan jelas tuh. Kecuali dari pohon yang ada di tengah-tengah taman melarang kami makan buah dari pohon itu ataupun menyentuhnya. Jika kami melakukan itu kami akan mati. Nah, kami akan mati loh. Jelas. Dimakankah buah itu? Dimakannya. Dimakan Adam. Nah, ular itu mengatakan, ular itu menjawab, itu tidak benar. Kalian tidak akan mati, kata ular. Nah, iblis menggoda. Ternyata yang benar iblis itu nanti. Ular itu menjawab, itu tidak benar, kalian tidak akan mati, kata iblis, godaannya. Dan 3 nomor 5. Allah mengatakan itu karena dia tahu jika kalian makan buah itu, pikiran kalian akan terbuka. Kalian akan menjadi seperti Allah dan mengetahui apa yang baik dan apa yang jahat. Ini godaannya. Iblis terus, ini godanya. Dan 3 nomor 6. Perempuan itu melihat bahwa pohon itu indah dan buahnya nampaknya enak untuk dimakan. Dan ia berpikir alangkah baiknya jika dia menjadi arif. Sebab itu ia memetik buah pohon itu lalu memakannya. Dan memberi juga kepada suami dan suaminya pun makannya. Matilah. Ya kan? Dimakannya kan? Mati. Selesai. Kan dimakannya kan? Tadi dikatakan makan buah itu mati. Mati. Keturunan siapa mereka kalau mati? Ayo. Perempuan itu melihat, ya. Jadi saat itu tinggal siapa? Iblis.
Ketika mereka mati pada hari itu tinggallah iblis. Yohanes 8:44, iblislah yang menjadi. Sesuai kan? Sesuai dalilnya. Nah, iblis. Sesuai dalilnya. Ya kan? Itu Roma 5 nomor 12. Nah, itu tentang dosa waris ya, dosa waris. Nah, ini pernyataan Paulus. Dosa masuk ke dalam dunia melalui satu orang, dan dari dosa itulah timbullah kematian. Akibatnya kematian itu menjalar pada seluruh umat manusia sebab orang berdosa. Nah, ini dalil dosa waris. Ini Paulus nih. Ini Paulus yang menyatakan kalau Adam makan buah itu dosanya menjalar kepada seluruh manusia. Ini Paulus yang menyatakan. Sedangkan tadi Tuhannya mengatakan ketika makan buah itu mati. Tidak ada pernyataan Tuhannya mengatakan dosa menjalar. Pauluslah yang menciptakan dosa waris. Lagi ya, dosa masuk ke dalam dunia melalui satu orang. Siapa satu orang itu? Adam. Dan dari dosa itu timbullah kematian. Akibatnya kematian menjalar. Kalau sudah mati, matilah. Menjalar kepada seluruh umat manusia. Padahal manusianya ada berapa di situ? Loh, sedangkan kejadian 3 kan tidak ada dikatakan menjalar dosanya. Mati-mati aja. Ya kan? Tuhannya lo mengatakan. Nah, jadi Tuhannya tadi. Kecuali dari pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah melarang kami makan buah pohon itu. Ataupun jika kami melakukan itu, kami akan mati. Adakah Tuhan yang mengatakan setelah mati dosanya menjalar? Nggak ada. Mati saja. Tidak ada Tuhan yang menyatakan dosa menjalar. Kejadian 2 nomor 17 juga. Buktikan. Nah, kecuali dari pohon yang memberi pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, buahnya tidak boleh engkau makan. Jika engkau memakannya, engkau pasti akan mati pada hari itu juga. Mati pada hari itu juga. Adakah di sini disebut menjalar? Nggak ada menjalar. Nggak ada kan? Nggak ada. Jadi siapa yang menciptakan? Paulus. Paulus yang menciptakan dosa waris sehingga terjadinya penyalipan. Sekarang dari mana? Ya kan? Benar kan? Dari mana Paulus berani menyatakan, membuat pernyataan seperti itu sedangkan Tuhannya tidak ada pernah mengatakan gitu? Mana? Heran saya. Heran, tapi Bang Magadir terjun bebas tuh. Kenal kemana dia? Cari ular. Aduh, iya kayak ubi loh, bener Bang, kayak ubi jalar ya kan. Nah, inilah kata orang Farisi. Celakalah kalian guru-guru agama-agama dan orang Farisi, kalian tukang berpura-pura. Kalian menghalangi orang untuk menjadi anggota umat Allah. Kalian sendiri tidak mau menjadi anggota umat Allah dan orang lain yang mau kalian rintangi. Ini Pak, ini Yesus nih. Orang Farisi. Matius 21, 23 nomor 13. Nah, siapa orang Farisi? Paulus. Udah jelas itu. Saya disunat ketika berumur 8 hari. Saya lahir sebagai seorang Israel dari suku bangsa Benyamin. Saya orang Ibrani asli dalam hal kekayaan hukum agama Yahudi. Saya adalah anggota golongan Farisi. Paulus ini. Paulus orang Farisi. Dan tadi Yesus mengatakan orang Farisi itu tidak masuk ke dalam surga. Dialah yang menyebabkan manusia terhalang untuk masuk dalam kerajaan surga. Iya, itu kan sabdanya Yesus itu sebelum ini kan. Iya, betul kan. Paulus. Berhati-hatilah kepada orang Farisi. Itu ya. Benar. Itulah dia. Kita menunjukkan tapi justru marah. Nah ini, waktu ingat, kalau kalian minta disunat itu berarti Kristus tidak ada gunanya bagimu. Yang mengatakannya adalah saya sendiri Paulus. Nah. Wah, jelas sekali. Jelas sekali kan. Sedangkan tadi Filipi 3:5 dia disunat, ya kan? Iya. Jelas kan? Ingat, kalau kalian minta disunat itu berarti Kristus tidak ada gunanya bagimu. Yang mengatakan ini adalah saya sendiri Paulus. Sedangkan tadi Filipi 3:5
Aku disunat Beda. 8 hari. Tuh. Jelas kan? Ayo, anak-anak domba naik. Tangki sini dulu, anak-anak domba. Ya, pernyataan Paulus mengatakan Filipi 35 dia disunat. Aduh, hancur Klenten, serak Klenten. Itu aplikasi ya, Blend? Iya, enggak Alkitab LID. Hah? Alkitab LAI. Alkitab LID. Oh. LAI nih, LAI lembaga Alkitab. Langsung websitenya. Saya disunat ketika berumur 8 hari. Siapa yang mengatakan ini? Paulus. Saya disunat ketika berumur 8 hari. Paulus disunat. Sedangkan tadi dia mengatakan kalau disunat Kristus nggak berguna. Gimana? Sedangkan Yesus juga disunat, ya kan? Iya. Tapi kok bertentangan, dia disunat sedangkan pengajarannya kok tidak disunat. Mau gimana nih? Saya disunat ketika berumur 8 hari. Berani dia menyatakan aku Paulus. Siapa yang menyunatkan Kristus nggak berguna. Hancur kali bah, hancur ten. Berarti dia kayak mau melempar tangan sembunyi batu, Benar. Lukas 2 pada hari telah lahir Lukas berapa itu? Lukas 2? Saya lupa itu kalau Lukas itu. 2:11 ya. Dinda kemana lagi Dinda nih? Nah, hari ini di kota Daud, tetap buat Daud masalah, tetap buat Daud. Hari ini di kota Daud telah lahir Raja Penyelamatmu yaitu Kristus Tuhan. Nah, ini setiap hari kita ada penuh Daud. Hari ini di kota Daud telah, setiap hari kita baca ini, setiap hari lahir Tuhan. Hari ini di kota Daud telah lahir Raja Penyelamatmu yaitu Kristus Tuhan. Tiap hari kita baca. Aduh, ayo, anak-anak domba ya, silakan. Ayo. Yang mau sanggah, ayo. Siapa? Kata Moranami ngelek, orang nggak ngelek juga. Dia yang kayaknya tuh. Dia yang paket datanya habis mungkin. Enggak loh, tapi memang wifi sekarang agak-agak ini. Di saya gitu. Enggak. Di aku enggak. Iya, Umi di mana sih di mana? Katanya. Kata akun yang namanya Allah itu aman kok katanya kan. Tuh, aman. Ini tadi yang bilang ngelek Dia mungkin jaringannya. Ayo. Anak-anak domba. Nggak ada mau bang. Anak-anak domba, ayo. Anak-anak domba naik. Sekarang saya banyak diem dulu, bukan apa. Kemarin naik ngomong karena benar, naik ngomong karena benar. Diem aja dah. Bang siapa namanya? Siapa? Bang Gema. Bang Gema ya, lupa. Bang Gema namanya kenapa ganti Pepen? Biar kelihatan ini, bukan kelihatan apa kan edis itu kan mau naikin kan yang namanya itu kampungan. Eli lambas sabatani Matius berapa ya? Nah itu pasti kan Mengemah Matius ayat 19. Eli lama sekali. Eli lama sekali. Iya. Lama sekali. Eli lama sekali betul. Bang Lewa ini apa sih Bang Lewa? Sebel banget sih Dari Papan Rani. Wah. Ini apa namanya? Ini momotnya siapa sih? Ini bisuin kalau nggak blokir nih si Bang Lewa ini nih. Ya enggak lah, itu Islam itu. Tahu. Gua kesel Bang Sonang dia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Bang Diusil aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bang Blen, Diusil aja tuh. Woi, aku DM ke akunmu ini, nanti tolong dibaca ya, kalau bisa malah sekarang. oh nggak bisa buka ini DM nih. Ya pakai HP satunya lah. Mana bisa Oh, iya, juga. Nanti Penting. aku kasih Satu tahu akun. sama Bang Blender. Oke. Matius 27 katanya, Bang Blen. Waalaikumsalam. Matius 27 nomor antrian 46. Kok nomor antrian sih Bang? Iyalah, nah mungkin saya bilang ayat nomor antrian lah. Oh iya iya, jangan ayat jangan. Ayat tuh hanya di Al-Qur'an aja kan. 27 ya. Matius 27 bukan 19. 27. Berapa Bang? 46 ya? Iya katanya tuh. Al-Fatih ketawa, Bang Al-Fatih ketawa dia. Nomor punggung. Momen bola. Nomor punggung. Mana otennya mana lagi Bang Sonang? Antrian makan. Antrian sembako, Bang, bukan antrian makan. Aduh ya Allah. Matius 27 coba saya lihat di sini. Nomor Kenapa antrian. Bang? Itu Eli masa tani kenapa? Gak tahu Bang Blen yang tanya itu. Ada apa di situ? Yang itu Eli. Eli itu nama kakeknya. Tabur Nama umpan. bapaknya si Ucup. Nggak ada umpan. Nyanyi dong. 2746. Ilya Kadam. Nyanyi Kadam dulu, zaman dulu. Oh iya, cocok betul ini karena ada di sini. Eli itu nama kakeknya Ucup. Eli lama Kakeknya sekali. Ucus. Betul. Nah iya gitu aja, nggak usah ini. Dasar nih emang. Ngopi. Siapa yang hilang itu? Tadi tuh. Maria Kosawa. Eli, guk kemari, guk. Siapa Bang Jempol? Siapa Bang Jempol? Bang Senang. Bang Jempol siapa Bang Senang? Islam itu. Iya, namanya siapa? Ya tanya aja tuh, Den, dia ada apa tuh? Bol itu suka cantengan tuh. Naikin sih. Ini apa banyak yang nama ganti-ganti nama, jadi aku nggak tahu. Bang Sona kenapa sih ngegas mulu dari tadi? Bukan orang Batak kalau nggak ngegas ngomongnya. Baru juga ketemu udah ngegas mulu. Gimana nggak ngegas ya kan? Soalnya kalau suka bilang. Weh, jangan bini orang. Kasih tahu nomor rekeningnya Bun Umi berapa? Kirimin Mi, biarin Mi. Oh, dia bilang aja ke Bang Sonang, padahal dia tuh Bang Sonang. Allah Mi gitu. Makan sarapan yo Ya Bun, semuanya. ya Bun. Sarapan yuk. Awas Oh, Bang gitu. Bang Bisma sarapannya jangan sama babi. Kita umur 42 siapa yang mau sih Mi? Tua. 42? Masih di bawah gua. Mau Mi berapa Mi? Mau 50. Tapi masih belia ya? Aduh, perutku mules loh Bang. Aduh. Bun, kalau beli ketawanya jangan gitu. Kalau beli ketawanya gitu loh Bun. Iya jangan. Iya Bunda, maaf Bunda, itu Bang Sonang bikin ketawa. Aduh, perutku mules. Aduh, ya Allah. Ya Allah, gua minum ini langsung nyembur loh Bang Sonang. Ini 49 ya Mi ya? 49 ya Mi ya? Nanti September 50 pas September. Mau ngasih kado Bang Bisma?
Oh Bang Bisma, siapa Bisma? Siapa? Saya bukan Bisma. Siapa Bang siapa? Bang Gema. siapa tadi? Bang Bi, Bang siapa? Gema. Oh Gema, Hanya Bang astagfirullahaladzim. Gema jangan ulang tahun. Bang Gema, intinya itu Ulang tahun tiap hari faktor dan U. Bang Gema, intinya itu Kenapa Kak Dini? faktor U aja. Makanya jangan ulang tahun tiap hari. Nanti kalau tiap hari ulang tahun cepat tua. Intinya itu faktor U saja. Oh, Enggak oke lah, habis. jangan. Aku apa namanya? Bang Sonang, udah deh nggak jadi deh. Jadi Umi ini apa bintangnya Libra? Bukan. Libra dong. Salah. Udah salah, gede lagi suaranya. Bintangnya bintang timur, Bang. Wah, bintang 7, bintang 7. Sembarangan bintang timur. Bintang siapa? Bintang berapa tadi? Bintang apa? Bintang 7. Bintang 7 mah obat Bang Sonang. Aduh, ya Allah. Ya Allah. Kau jangan bawa itu. Itu nanti dikira lagi apa? Itu nama itu tuh. Mati Belanda, bukan mati balik, mati Belanda. Apa itu? Punerido. Punania doe. Bang Jempol ini namanya siapa sih? Tadinya siapa? Dinda. Awas kau Dinda ya. Yang turun apa tadi? Dibilang Dinda apa? Yang turun apa tadi? Dinda yang turun kan? Bang Sonang ini kenapa? Si Dinda tadi yang bilang yang turun apa? Mau? Ada yang turun. Kak Dinda kenapa turun, Kak Dinda? Itu Nora. Mati lampu, mati wifi, semua mati. Ayo bacakan Al-Fatihah. Bacakan Yasin. Aku ini belum tidur loh Bang Sonang. Tidurlah. Belum Itu ini. Umi, kalau kebanyakan begadang itu, Mi, itu contohnya satu aja, nama orang diganti-ganti ya kan, diubah-ubah ya kan. Dari Bang Gema jadi ganti-ganti namanya siapa tadi? Itu. Nah, kayak enak sih sama Bisma kayaknya. Maaf. Udah ngantuk ini. Punania doe sayang ki, ku sayang ki. Salah itu typingan mau gadala dewa. Punatena doe, ku pelak mi. Ya iya. Iya Bang Lewa sotoy Bang Lewa, kalau nggak bisa bahasa ini nggak usah ngomong-ngomong kayak gitu. Umi ini tinggal di Bandung ya? Lah, kok tahu sih? Tahu lah. Bang Gema kok tahu sih? Tahu. Wah, Bang Gema ini Tahu dukun. Bang Gema dukun ya? Wah, mesti hati-hati gua nih. Umi waktu itu lagi di BIP godain saya waktu itu. Kamu jangan godain saya, ingusnya bersihin dulu gitu kata Umi dulu. Ingat gak? Enggak pernah. Pernah ke BIP kan? Enggak pernah. Ke BIP nggak? Pernah kok. Suara Umi ini Enggak pernah aku. Kak Dini cantik ya. Apa ya? Jelaslah perempuan cantik. Kalau laki-laki cantik belum gitu itu tanda tanya loh Mi. Ih, kenapa sih ngomongnya kayak gitu terus? Bang Sonang ini. Bang Gema lagi makan sama apa itu? Ikan asin, Mi. Hah? Apa? Bener. Apa Bang? Ikan asin. Ikan asin. Ih, masa pagi-pagi makan ikan asin? Ikan asin. Nanti siang kalau ikan asin mah. Yang lebih jangan yang ada dimakan nih. Ih, kasihan. Tuh lu sekian apa tuh tunrungi. Bang Sonang. Bang Sam kemana dia? Dia lagi di rumahnya ibunya di Donggala dia.
Jauh nggak? Jauh ya kalau dari rumahnya Bang Sam? Jauh. Dulu saya di Taman Sari, Mi. Oh, di Taman Sari dekat ITB ya? Iya, Sekarang emang Bang Gema di mana? Kaltim. Di Kaltim. Kalimantan Timur. Di mana itu? Iya. Kaltim mana sih Bang? Mana? Samarinda? Bukan? Apa? Hah? Kalau TK, Mi. Hah? ngajar anak TK katanya. Nggak tahu loh, Kaltim mana Bang Sonang? Aku nggak tahu loh. Ya Kalimantan Timur. Ya apa? Kalimantan Timur. Enggak dong. Samarinda. Samarinda. Oh Samarinda. Oh benar kan Samarinda kan aku tadi bilang aku di Palangkaraya. Enggak. Kalau hari ini saya sama Samarinda, kalau ntar malam saya sama Yanti. Nah, Nggak lucu lah, garing bener. Enggak bercanda. Enggak benar Samarinda, Penggaro. oh gak ada lewa. Ngomong apa dia itu? Oh, Bang Sonang? Bang Lewa ini ngomong apa dia itu? itu bahasa Makassar. Ya apa? Dia bilang apa? Padahal Dem, Bang akunku Sonang ini, Dem. WhatsApp, Bang Sonang WhatsApp. pertemanannya banyak kali dengan Oten. Setiap hari ku follow Oten semua. Nggak ada yang boleh naik ya. Gila ya. WhatsApp Bang Sonang. WhatsApp Bang Kalau sudah Sonang. pertemanan dengan Oten semua kok banyak kali Oten lewat sini, tapi nggak naik ya. Gila kali ya. Ini 121 nih banyaknya Oten kali Bang Belanda. Masih pernah naik. Cacahin loh Bang. Wah. Bang Belanda undang sini deh. Siapa? Sama Tius. Jantungan di Jambak itu lari. Orang lewat sini tadi hantu-hantu semua di Jambi pada lari semua. Yang rusuh-rusuh pun itu Jambak, nggak berani coba lah. Gila kali ya. Ya tapi nggak apa-apa lah, kebenaran itu semakin nyata di Islam ya. Semakin nyata kebenaran di Islam. Ya. Bang Kalau kita Bisma, benar. aku follow ya Bang. Bang Bisma. Siapa Bisma? Bang Gema. Lupa. Aku follow Ini ya. pecahkan lagi piringnya dulu, pecahkan piring lagi dulu kayak gini. Suka. Itu tanya sebelah Umi deh. Sebelah Umi tanya tuh. Aku Bang Blender ini aku. Umi, di sebelah Umi itu Oten, kok jauh-jauh itu jempol kaki itu Oten, tanya sama dia tuh. Oh ini dia Oten. Deh, Bang Jempol. Jangan kalau ke Oten jangan bilang Bang, jangan. Jempol. Kan? Kak Mawi. Kak, aku tanya, harga Lombok di tempatmu berapa, Kak? Ciri-ciri Oten gini, pengalihan, ciri-ciri Oten. Dia nanya ke siapa dia Bang? Kak Mawi katanya. Umi Pak Kak Mawi. Nama Umi kan Mawi, my sweet. My Wi, tuh baca aja nggak bener dia Bang. Nah, namanya Oten. Oten kan bagus. My sweetheart kan? Oten kan gitu. Coba. Ciri-ciri Oten gitu kan, coba tanya. Iya nggak Tadi kan betul. Umi kan nanya nama asli Jempol siapa, dikasih tahu namanya itu cantengan. Oh udah kasih tahu kita. Coba baca yang benar coba. Jempol, coba baca yang benar akun aku itu. Sikat Mi, jangan kasih napas Mi, jangan kasih napas. Misui. Lihat ge. Busui katanya Bang. Busuk katanya. Bilang apa? Busuk. Bodoh. Main busuk katanya. Gua cantik gini dibilang busuk. Ajar.
Dia nggak tahu orang Bandung ya. Ciri-ciri hotel gitu tuh. Umi kayak diledekin banget, Mi. Nggak tahu orang Bandung deh, Mi. Ya belum tahu orang Bandung gua. Enggak sih, aku bukan orang Bandung, Bang, bukan. Orang mana, Mi? Orang-orangan. Orang Palangkaraya ya. Wah, orang-orangan sawah. Orang Palangkaraya ini. Ngeri. Kok Umi dipanggilnya mabusuk apa nih jempol kaki ini ah? Enggak aja. Bang Glenn jangan nyuntik-nyuntik terus. Loh coba mute, coba jempol. Jempol. Tanyalah. Coba baca yang benar akun aku coba. Nah, ciri-ciri hotel ini. Sweet sih gak sweet. My sweet gak sweet gitu kan. Masuk gak sweet katanya nah, kan? itu. Dasar. Wah. Kan betul kan? My sweet gak sweet kan? Mana berani aku kasih nama my sweet kalau akunya nggak sweet. Ih, dusun dasar lo. Oh, Oten. Sweet itu roti kan? Sweet itu roti sweet. Sweet roti katanya Bang Blender. Memang bener-bener Oten bodoh bener loh dia ini. Oten jangan malu-maluin Oten yang lain dong. Oten, lu ah. Ya, udah jelas kan masih juga ikut pinter. Gimana mau pinter, Mi? Aduh, teman ada pinter. Kayak gini, gas. Teman ada yang pinter. Gas aja, Mi. Kalau dia pintar itu mualaf semua. Wah. Apa? Wah, bener nih hujat ini. Mi, kenapa masih Islam, Mi? Siapa? Kenapa masuk Islam katanya? Apaan Bang? Kenapa masuk Islam katanya? Aku? Kata siapa? Dia tadi, jempol. Dan Si jempol ini emang bener-bener ya jempol. Gas aja, dia nanya kenapa masuk Islam katanya. Gua Islam dari lahir, jempol. Itu namanya telanjur Islam sejak lahir. Itu namanya terlanjur Islam sejak lahir. Maksudnya mana? Berarti dia nggak yakin dengan keislaman Umi. Bang Sonang, males lah gue ngomong sama Oten Bang Blender. Ya, itu sebelah. Dibilangnya Mami nggak sweet. Umi dibilangnya nggak sweet. Gue tuh bener-bener ya Oten ini. Gue nggak berani lah ngasih nama my sweet kalau guanya nggak sweet kan. Bodoh bener. Ya Umi pakai ngomong Sweet lagi. Itu Oten kan memang begitu, Mi. Aduh, pakai kertas gunting batu itu sweet. Di dasar kampungan norak lo, emang dasar lo. Sweet itu kertas gunting batu. Kok sweet sih? Kok itu? Itu sweet bego. Kan jadi ngomong kasar kan? Nggak apa-apa, ajar aja nih. Kenapa Mi? Sikat aja, Mi. Sikat aja. Aman kompalnya aman. Sikat aja, Mi. Sikat aja. Pagi Dinda. Yuk. Ini lagi mau menggatal lagi nih. Ini banyak yang jomblo ya di sini cowok-cowok. Iya, ini hotel dua dulu nih. Nggak jomblo kan Bang Glenn ya? Jomblo. Dia jomblo. Bang Sonang yang jomblo, gue lupa bener-bener. Saya pula. Biar jomblo jomblo yang penting motonya luar biasa. Tiada akar rotan pun jadi, tiada wanita laki-laki pun jadi. Emang dasar Oten. Coba. Apa itu, Mi? Apa artinya, Mi? Apa arti itu? Kok berani kali dia ngomong gitu? Emang dasar Oten. Bego bener ya dia ini ya. Kok berani dia ngomong gitu? Maksudnya apa itu, Mi? Emang dasar bebal, emang. Ya, maksudnya apa? Artinya dia ngomong gitu? Gak ngerti. Bang Sonang. Tuh, bantuin Bang Sonang. Males gue ngomong ya.
katanya my sweet nggak sweet, cemana macam nggak nengok. Aduh. Secara tidak langsung. Tadi gua udah on cam, lu nggak lihat sih ya, muka gue Dia yang tadi, cantik ini. tadi dia di bawah pas memang on cam. Dia memang ada taping tadi. Iya, itu ke masjid pede kali dia on cam gitu jelek katanya. Wah kurang ajar nih bang. Ya tanya dia, ngomong tengok tapingan nih. Masa waktu on cam bang matanya dua loh bang, matanya dua. Apa itu? Ya, memang dua lah, jadi cuma Bang Gemak. waktu on cam matanya dua. Memang bener dulu hujat mulu kerjanya. Ini kalau nggak tadi makan saya sikat habis nih. Enak aja ada Dinda di bawah tuh. Matanya dua, lubang hidungnya dua. Apa itu? Aduh. Aduh. Memang oten dulu. Masa dua. Bang Blender jangan suara itu ya Bang Blender, gue benci bener loh sama suara yang tadi itu tuh. Nggak suka. Nggak suka bang. Kayaknya ngeledek bener itu. Nggak mau. Enggak. Kenapa enggak digas? Makanya digas aja lah. Aku yang gerem dengernya. Nggak bisa kayak gitu. Marahin apa Mi? Marahin. Tadi aku lihat bulu matanya pakai bulu ketek, Bang Blender. Ya, mak. Bulu matanya pakai bulu ketek tuh. Gila. Kalau diledekin gitu Bang Blender nih. Moten, gue keras langsung. Bang Blender sama Bang Blender aja. Masa gue diginiin sih Bang Blender? Bang Blender ayo coba. Kita nggak diledekin, jangan mungkin. Yang diledekin tuh Umi, bukan aku. Ya ini Oten apa sih? Oten, aduh Oten. Dia cuman sama kemari dia Oten, cuma dia jarang mau diskusi sama aku, cuma dia nampil aja karena ada Oten gitu kan. Dia suka ganggu-ganggu. Ya ngapain dia naik, udah turunin aja tuh. Momotnya siapa? Turunin. Ya. Buang ke laut, Dia dari tadi dia. Dari tadi dia. Itu pendatang. Kalau pendeta itu masih kecil itu, pendatang itu di atas pendeta. Aku ini pendatang, bukan pendeta. Pendeta itu masih di bawahku. Ya. Berarti dia mau akut nih. Berarti bentar, aku mau pipis dulu, tunggu. Ya, Mak. Kok kayak Matius ya? Masih bilang pendeta lebih besar daripada aku. Bang Blender. Tadi kau dengar kau ya. Kau tadi mengatakan waktu ku tampilkan Tuhan kau itu, kau bilang janganlah kau kayak gitu edit. Yang edit itu dari sana sendiri bukan kami Gimana? Makan yang banyak biar ada nya. Wah, racun. Kenapa? Muslim apa tuh? Hendra, minta permintaan kau Hendra, longor. Tukar sama ini ya, Bang ya, sama Maimam ya, Bang. Iya, Maimam izin ya. Saya aja. Ya, aku izin ya. Iya, aku di bawah. Kenapa Maimam? Kau turun? Naik Hendra. Hendra, multi Hendra. Oke. Kenapa waktu bentar aja blunder. Ada Raja Longor naik lagi. Aduh. Saya pastikan Muslim tidak akan berani menunjukkan jati dirinya. Hendra ngomong apa, Bang? Anak domba. Coba. Emang kenapa kalau gue bilang mau pipis? Emang kenapa? Emang apa salahnya gue bilang mau pipis? Dasar Oten. Bukan. Ya jelas. Itulah kalian wanita Muslim itu, orang Kristen datang untuk
biar menjaga aura. kan. Bang Hendra. Ya. Ya, Bang Hendra, kan gereja itu rumah Tuhan ya Bang ya. Kalau menurut orang-orang teman-teman Oten kan gereja itu rumah Tuhan begitu Bang? Bukan menurut, memang iya. Bang Jempol ini iya. bukan Oten toh. Baiklah. Jika gereja itu rumah Tuhan berarti burung gereja burung Burung Tuhan. Burung Tuhan. Nah, dibilang saya penghujat. Kok muslim ngomongin saya penghujat? Di mana saya menghujat? Baru naik aja saya, aduh. Umi on cam Umi on cam Umi. Mau kili cepat on cam Umi. Orang muslim tidak akan berani menunjukkan Umi jati on cam Umi. dirinya. Mau kili Umi. Bentar. Tapi males lah gue ngapain muka gue dikasih tahu sama Enggak si apa-apa, mewakili enggak apa-apa. Mewakilin. Ini mau pengen Enggak apa-apa Umi. Enggak apa-apa Umi, siapa tahu jodoh. Enggak apa-apa Umi, mewakilin. Jangan ambil jodoh yang kayak gini, aduh Tuhan. Jangan. Jangan dipeluk dia. Kenapa sih? Bau. tadi bilang apa tadi? Siapa tahu jodoh sama Oten. Ini jempol nih, Jempol ini. Bungon Oten bungon ini Mi. Kalau ada Oten jadi Islam. Tapi kalau nggak ada Oten jadi Oten. My sweet dare, dengarin ya. Jikalau Anda mendapatkan hati para Oten yang kalian sebut Oten itu, hidupmu akan bahagia, tidak teraniaya. Dari mana jalannya? Apa sih lu ngomong apaan? Nyambung lu ngomong apaan? Lu ngomong Oke, apaan? sekarang apakah ada di sini menunjukkan jati dirinya? Lu ngomong apa? Umi. Nah, siapa coba? Dia ngomong apa sih? Kok nggak jelas ngomongnya dia ini? Dia minta nunjukkan jati dirinya. On cam. Udah gila on cam apa? Kenapa? Nah, Mampus ini kau. dong, Bunda. Gini kan kalau berdiskusi. Aduh, mau tulis dulu. Jadi Bunda ngomong apa coba? Lempar aja, lempar. Anci kayak Karena gini, saya sudah tahu dan saya pastikan kalau muslim itu kalau ditanya pasti kalang kabut. Nah, sekarang kalian yang bertanya sama saya apa? Apa tadi burung gereja katanya tadi? Iya, tadi kan Bang Hendra ngomong kalau gereja itu adalah rumah Tuhan. Nah, kalau gereja rumah Tuhan berarti burung gereja burung Tuhan. Tunggu. Tuhan punya burung. Ya, burung Tuhan. Tuhan berarti punya burung. Astaga. Tunggu, Bunda. Seorang apologet muslim, wanita apologet muslim dilarang seharusnya merokok loh. Emang kenapa? Siapa yang larang? Emang Siapa yang kenapa larang? kalau ngerokok? Siapa yang larang? Kenapa sih? Emang lu yang belanjain gitu rokok? Siapa yang larang? Lu atur Tuhan udah diatur. Hendra, memangnya kau nggak suka dirokokin? Memangnya kau nggak suka dirokokin? Astagfirullah jempol mulutnya. Saya punya rokok ini. Tuh Dini tuh buka Kenapa kamera sih? tuh. Dini buka kamera deh gue tuh. Kalian. Nggak bisa ngomong, Hendra. Nggak bisa Jadi, ngomong. ya biar merokok juga saya nanti boleh merokoknya. Biarin aja dia mau ngerokok emang kenapa? Emang goblok. Dia lu sih. Ya enggak apa. Ya kan wanita kan seharusnya tidak merokok. Nggak mau lah gue sanding sama Oten, nggak mau, Oga nggak mau ah. Ya? Lucunya gini, kok ngatur bang, duit dia, ini pakai duit dia, kok pula yang merasa rugi bersanding gitu, sama Oten aja ya, mahal gue Nah, nih, enak aja. Udah saya bilang, muslim tidak berani menunjukkan jati dirinya ketika membahas agama orang lain. Mang dasar Oten lu. Lu masih kuluk sih. Jadi mau bahas apa tadi? Kamera Tempol. karena bau. Bolehkah Anda on cam tentang burung gereja? Iya, gereja kan rumah Tuhan. Ya kan? Ya. Kalau Ya, burung benar. gereja jadi burung rumah Tuhan gitu atau burung Tuhan. Bolehkah Anda Burung Tuhan tuh. Tuhan punya burung jadinya.
Masa kita ngomong tak Burung pernah gereja. Tadi lu bilang gereja itu rumah Tuhan. Iya, Kalau burung gereja jadi artinya apa? Hendra, kami bukan tidak mau on cam, kami lagi nggak pakai kutang ini, nggak enak lah. Lagi nggak pakai apa? jempolnya. Iya. Karena malas saya ketika ngomong begini tidak on cam. Ya, lu buka dulu data lu, kitab lu. Iya, makanya ajarkan ilmumu. Kalau kamu memang mengatakan itu semua benar, tunjukkan wajahmu, ajarkan ilmumu sama orang yang tidak punya ilmu. Buka dulu itu kitab lu, ntar gue tunjukin. Yang penting Info tuh aja. kitabnya bang, bukan mukanya bang. Muka lu mah udah begini, muka lu petak. salah juga Muka lu percuma, petak Bang. sama. Walaupun muka saya ini jelek bagi kalian, tapi saya berani ngaku dia mukanya jelek, ngaku dia. Ngaku dia. Kayak kotak nasi, besek ngaku dia. tahlilan. Anda jujur. Muka lu kayak besek tahlilan tuh, gak lu kotak muka lu. Tapi sekalipun sejelek-jeleknya saya akan mempertanggungjawabkan jati diri saya sendiri. Bang Hendra, Kitab lu mana kitab lu? Bang Hendra, nggak ada yang ngomong abang jelek, abang tuh nggak jelek, cuma nggak gagah aja. Sekarang Bang jempol, jangan kayak burung. orang Iya, jelek sekarang bilang ganteng. Ayo, jangan fitnah, nggak boleh. Bisa. Aduh. Ayo bener. Si my sweet, tadi Anda bilang pipis dulu, sekarang ketika on cam langsung nggak usah. Ya, kita itu berdiskusi sesuai dalil, sesuai fakta. Ayo, on cam. Lalu kitab lu aja nggak keluarin, gimana mau kayak dalil lu? Bang, Kayak Bawa dalil ini bawa dalil dia. gaya lu. Debat itu yang penting dalil, Sok-sokan. bukan mukanya. Open cam kalau yang disampaikan Ayo. juga salah percuma. Gini. Umi my heart akan buka on cam kalau kau bisa menjelaskan ini. Di Filipi 1:21 itu gini pernyataan Yesus. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan kematian adalah keuntungan. Nah, kematian itu keuntungan. Kapan kau mati? Boleh Anda on cam? Boleh Anda on cam? Kenapa sih nyuruh on cam? Karena Sekarang mau debat apa mau amor muka lu udah berkotak, udah kayak besek nasi tahlilan kita tuh bahas lu. masalah itu karena saya sudah pastikan. Udah. Kalau ngomong aja lu kami ember. Kalau saya Udah, lu jawab tuh. masa kita Lu kalau ilmu ada sih nggak Turunin aja lah apa-apa. bego, ini dia ngomongnya Kak Dinda. Mau mod kan turunin aja Kak Dinda. Ya udahlah, berarti belum